Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insyaallah barokah ini. Amin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafarozin selaku Rektor Institut Pesantren Matlabul Falah. Yang saya hormati Ibu Tuti Nurul Jannah selaku DPL kelompok Layali. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia MDR 2020. Yang saya hormati Bapak Umar Faruk selaku narasumber dalam acara konsultasi agama ini. Dan tidak lupa teman-teman dari kelompok KKN MDR Layali yang berbahagia. Dalam acara kali ini yaitu konsultasi agama dengan tema bagaimana sikap seorang muslim ketika tertimpa penyakit. Dan di sini kami telah menampung beberapa pertanyaan baik dari mahasiswa IPMAFA sendiri maupun dari luar IPMAFA. Dan langsung saja ini dari pertanyaan yang pertama dari Rois A. Pangestu, mahasiswa IPMAFA. Mau bertanya, Pak, salah satu tanda seseorang dikatakan beriman adalah percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, begitupun dengan sakit. Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah Allah berbuat semena-mena? Monggo, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang dipercayakan kepada saya untuk mengasuh tanya jawab atau konsultasi agama. Jadi pertanyaan tadi, kita itu harus beriman kepada Allah, beriman malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada qadar atau ketentuan dari Allah. Kalau misalnya kita sakit begitu ya, itu kan orang sakit itu musibah. Itu seakan kita menderita. Ini kita kok Allah kok semena-mena. Harusnya itu Allah menciptakan kita itu kan harus selalu bahagia. Ini kok disengsarakan. Ini kok pencipta kok semena-mena gitu. Kan pertanyaannya mungkin arahnya ke sana ya. Iya, Pak. Baik. Nama penanya yang khususnya kepada penanya dan umumnya kepada pemirsa, bahwa hadis Rasulullah yang terjemahannya tadi saya kutip, yaitu untuk mina billahi, dan yang terakhir biqadarihi khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, yang buruk ini, ketentuan Allah kepada para makhluk yang buruk ini, apakah bisa disebut kesewenang-wenangan Allah kepada para makhluk? Allah berbuat zalim? Tentu saja jawabannya tidak, kan begitu. Ada beberapa penjelasan yang bisa digunakan untuk menjawab ini. Pertama, bahwa jadi sama sekali Allah tidak zalim. Ayat-ayat Quran menerangkan la yadzlimu wa la yadzlimunahum yadzlimun. Allah itu tidak zalim, yang zalim itu makhluknya. Jadi begini pendekatan pertama, Allah itu maha mutlak yang menciptakan. Semua itu yang menentukan Allah A dan dari A sampai Z. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Itu semua Allah. Kekuasaan Allah atas makhluk itu mutlak, tidak terbatas.
Wong mau menciptakan kalian saja juga kehendak Allah. Tidak menciptakan kita juga kehendak Allah, suka-suka Allah. Jadi karena kemutlakan kekuasaan Allah itu, maka tidak bisa disebut zalim. Karena penguasa mutlak itu berhak apa saja atas yang dikuasai. Penjelasan pertama itu. Jadi tidak bisa disebut Allah itu sewenang-wenang, karena memang sewenang-wenang itu dalam kacamata manusia, tapi dalam kekuasaan Allah tidak ada kesewenang-wenangan. Dia maha mutlak, bisa apa saja. Nanti terus Allah terlalu baik hati, nanti bisa-bisa begitu, terlalu baik. Tuh. Yang kedua, jawaban yang kedua begini, ini mungkin dapat membantu. Allah itu memberi pahala kepada kita lebih besar dari jerih payah yang kita lakukan, sehingga tidak bisa disebut Allah sewenang-wenang. Allah itu maha baik hati. Taruhlah misal rumus pahala kan begini ya, kita itu berniat melakukan kebaikan, baru niat saja sudah dapat pahala, baru niat saja untuk kebaikan sudah dicatat pahala oleh. Dan kemudian niat itu kita laksanakan, pahalanya berlipat ganda. Lihat tipologi amalnya, bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali, bisa 700 kali, bisa lebih dari itu. Itu satu amal kebaikan. Sebaliknya kalau kita merencanakan satu kejahatan, rencananya niat berbuat jahat belum dicatat dosa, tapi niat baik sudah dicatat pahala. Niat buruk belum dicatat dosa. Kan baik hati. Baik hati ya Pak. Iya. Seandainya niat buruk itu belum dicatat dosa, itu jadi kita laksanakan, itu dosanya hanya satu. Jadi tidak dilipat gandakan. Coba yang seperti itu sewenang-wenang enggak? Itu baik hati itu. Jadi untuk amal baik, berniat baik sudah dapat pahala. Melaksanakan kebaikan itu berlipat ganda hingga tidak terhingga. Berniat buruk belum dicatat dosa, baru dia catat kalau sudah dilaksanakan, itu pun hanya satu. Jadi ada banyak, dua itu sajalah itu yang kayaknya pertanyaannya juga banyak ya, waktunya mungkin terbatas. Semoga itu menjawab, bisa memenuhi jawaban untuk pertanyaan ini. Silahkan. Terima kasih dari Pak Umar untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua Pak. Ini dari Uin Sunan Kalijaga atas nama Abdul Aziz. Jadi gini Pak, nenek saya sedang sakit. Beliau masih berakal atau belum pikun, tapi sebagian tubuhnya lumpuh dan tidak bisa ngomong. Setiap hari hanya di atas kasur saja, untuk mandi, buang hajat, dan lain-lain, butuh bantuan orang lain. Bahkan beliau pakai pampers, artinya beliau sudah tidak bisa apa-apa. Pertanyaan saya, bagaimana cara beliau sholat dengan tubuh yang selalu terladis tersebut? Saya harus bagaimana? Mungkinkah saya harus memandikan beliau dan mengganti pampersnya setiap mau sholat? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi ini tadi kalau yang pertama mungkin ranahnya bidang akidah ya. Iya Pak. Akidah. Yang ini kayaknya bidang fikih, terutama fikih sholat, fikih sholat, fikih ibadah. Jadi orang di deskripsi masalahnya ada nenek sepuh, sudah lumpuh, sudah tidak bisa bicara, ya, dia di atas tempat tidur, menggunakan pampers, yaitu bagaimana sholatnya? Begini, selama masih ada kesadaran, orang itu terkena kewajiban sholat. Saya garis bawahi, selama masih ada kesadaran, otaknya masih nyambung, wajib sholat.
Ini tadi kan masih sadar, Iya, masih sadar. hanya tidak bisa ngomong, diajak ngomong paham. Paham. Nah, gitu. Berarti tidak dalam kondisi koma, masih sadar. Nah, itu masih berkewajiban sholat. Nah, praktek sholatnya bagaimana? Praktek sholat seperti itu tentu saja praktek sholat yang minimalis. Minimalis itu artinya apa? Ya sebisanya. Jadi bagaimana? Begini, kalau masih syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Mungkin hadasnya bisa dihilangkan, hadas besar atau hadas kecil, dengan wudu, dengan mandi masih bisa itu dilayani ya. Iya, Pak, masih. Tapi bagaimana dengan najis? Ya, najis ini yang tidak bisa. Najis ini harus disucikan. Karena tinggal strateginya. Jadi sholat harus suci dari hadas dan najis. Hadasnya mungkin bisa dengan mandi, najisnya atau dengan tayamum. Najisnya ya dibersihkan dulu. Kalau tidak boleh kena air ya tayamum. Tapi artinya begini. Ini asumsinya orangnya si nenek ini masih bisa pakai air ya, masih bisa berwudu. Nah, berarti bagaimana? Ya memang pampasnya dilepas, disucikan kotorannya. Ya memang tutupan, cuman strateginya saja diatur. Misalnya sholat duhur nanti didekatkan dengan waktu asar. Berarti mepet waktu asar ya? Ya, jadi satu kali mensucikan 10 menit sebelum ibu saya juga barusan mengalami kondisi seperti ini. Jadi habis sholat duhur setengah jam sebelum asar disiapkan. Terus nanti kalau sudah disucikan, pampasnya diganti misalnya, atau belum dipempesi dulu gitu, sholat duhur sambil nunggu asar kan hanya waktunya sebentar. Langsung sholat asar, habis sholat asar dipakai pampers lagi. Nah, oke, pampers ini nanti nunggu. Kalau saat maghrib tiba, belum ada kotoran di pampers, ya kan masih bisa maghrib. Dan maghrib sama isya kan dekat. Nah, itu. Jadi satu kali pampers itu. Dan yang tidak bisa diatur itu kan subuh sendirian. Tidak ada depannya, ada belakangnya itu. Nah, memang itu tidak bisa ditawar. Lah, itu terkait dengan kenajisan. Tidak bisa ditawar. Cuman hanya bisa diatur waktunya. Waktu penggantian pampers dan waktu sholatnya. Sekarang terkait dengan praktek sholatnya bagaimana? Ya, praktek sholatnya ya di atas saja. Kalau masih bisa duduk ya duduk. Kalau bisa miring ya miring, kalau belum bisa ya terlentang begitu, menghadap ke kiblat begitu. Itu. Kalau masih belum tidak bisa itu semua ya isyarah pakai kepala saja. Pakai kepala saja tidak bisa isyarah ya pakai isyarah mata saja. Karena apa? Kesadarannya masih ada. Lain halnya dengan sudah koma, sudah tidak punya kesadaran itu sudah tidak, sudah terkena kewajiban sholat. Begitu ya Mas ya, kayaknya mungkinkah saya memandikan beliau mengganti pampasnya setiap mau salat? Ya beberapa salat digabung ganti pampas itu. Berarti nggak harus setiap sholat ganti pampers ya Pak? Iya, enggak. Yang penting suci lah itu. Iya. Tadi di strateginya itu, dan strategi seperti itu tidak dipelajari di fikih, itu hanya anunya aja. Kita tanggap pintar-pintarnya ngatur. Iya. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga. Atas nama Bagus Nova Syah Wahab. Bagaimana cara legowo bagi orang kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan satu kakinya? Langkah seperti apa agar dia tidak frustasi? Makasih atas jawabannya. Ya. Jadi ini orang pertanyaannya, semoga ini bukan penanya ya yang mengalami musibah ini. Amin. Itu kakinya jadi kehilangan satu kaki, satu
organ tubuh yang serius kaki. Supaya tidak frustasi bagaimana? Ada banyak pendekatan sebetulnya untuk mengatasi problematika psikologi itu kan ada banyak cara. Kan ini soal frustasi, soal psikologi. Iya. Bukan soal akidah seperti soal nomor 1. Bukan soal fikih seperti soal nomor 2, tapi soal psikologi. Nah, bagaimana caranya? Tapi agama juga memberikan saran-saran, arahan-arahan. Misalnya jika kita menderita, mengalami satu musibah, kita tidak frustasi, maka kita dianjurkan untuk melihat orang yang lebih kondisinya lebih memprihatinkan daripada kita. Ini juga yang diajarkan orang-orang tua kita. Dalam tradisi budaya Jawa kita juga seperti itu, yakni apa? Menengok, melihat yang lebih parah daripada kita. Misalnya apa? Ini yang dipotong hanya satu kaki. Iya. Di tempat lain kita lihat ada dengar cerita, ada lihat baca itu ada yang dipotong 2 kaki. Jadi berarti lebih dulu. Itu artinya apa? Kita masih bersyukur. 1 kaki itu masih bisa lebih ringan daripada 2 kaki. Itu. Selalu melihat orang, jangan orang undur ilaman fauqaka, undur ilaman tahtaka wala tandur ilaman fauqaka. Lihatlah untuk urusan sakit, musibah, urusan duniawi itu kita diperintahkan untuk melihat orang yang di bawah kita supaya bersyukur, supaya bisa lega. Jadi kalau seperti orang lebih parah daripada kita, jangan melihat orang yang lebih sehat supaya kita bersyukur. Jangan pula lihat orang yang lebih dalam ekonomi misalnya. Jangan yang lebih kaya dari kita. Nanti kita akan ambisius, akan tidak bersyukur. Tapi lihatlah orang yang lebih buruk ekonominya daripada kita. Itu salah satu cara supaya kita tidak frustasi. Itu. Satu. Yang kedua, bahwa ada 1 kaki itu berarti kehilangan 1 fungsi. Allah masih menyisakan bagi kita organ-organ yang lain. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan, mengoptimalisasikan, ya mendayagunakan organ yang lain yang masih utuh, masih sehat? Jangan lupa bahwa yang ketiga ini pendekatan ketiga. Berarti ini kita petik hikmahnya supaya organ yang lain lebih dimaksimalkan. Dan yang ketiga hikmahnya apa? Bahkan banyak orang itu justru bisa bertahan, berprestasi ketika mendapat musibah, diawali dengan musibah. Mungkin dengan kehilangan 1 kaki dia kemudian berusaha keras, beristihad, berusaha berinovasi sehingga menemukan jalan hidup yang tidak akan ketemu kalau kakinya masih utuh. Bahkan lebih baik ya Pak Ibu. Lebih baik jadi. Allah itu punya cara. Allah punya cara untuk mengantar makhluknya kepada yang lebih baik. Barangkali dengan tinggal 1 kaki ini itu nanti dia punya keterampilan apa begitu, akhirnya mengandalkan tangannya maksimal. Sebetulnya Allah sedang menggiring dia, membimbing dia agar tangannya ini dimaksimalkan, bukan kakinya. Nah, karena Allah ingin orang fokus sehingga kakinya dihilangkan 1 sehingga orang fokus dan ketemulah jalan hidupnya yang lebih baik. Itu berarti ada 3 pendekatan itu tadi ya. Jadi tidak ada pendekatan psikologis itu ada banyak cara tidak. Jadi yang pertama saya ulang, jangan melihat lihatlah kepada yang lebih memprihatinkan daripada kita. Yang kedua, ingatlah masih banyak organ yang disisakan oleh Allah untuk kita. Dan yang ketiga, nanti akan ada hikmah bahwa Allah sebetulnya sedang mengiring kita untuk memfungsikan organ lain lebih maksimal. Gitu ya, Mas. Iya, iya. Ini kalau itu kan pasti nggak bisa langsung terima gitu loh. Ya, ya. Nah, kalau frustasi sebenarnya itu boleh nggak Pak? Frustasi itu begini ya. Frustasi itu bahasanya harus dicari bahasa agama. Definisinya harus jelas ya. Frustasi itu putus asa ya. Iya, putus asa.
saya pikir manusia itu diciptakan Allah dengan naluri, dengan ada naluri yang anti putus asa. Jadi, manusia itu punya naluri untuk bertahan, mempertahankan hidup. Punya naluri untuk meraih cita-cita. Punya naluri untuk bekerja. Saya pikir tidak ada alasan untuk frustasi ya. Terus kemudian misalnya frustasinya apa ini? Kakinya lo selungkuh terus tidak mau usaha apa-apa terus bunuh diri begitu. Atau kakinya sekalian diputus. Saya kehilangan kaki satu. Langsung bunuh diri gitu ya Pak? Iya. Langsung bunuh diri. Apa langsung kakinya yang satu sekalian. Yang masih sisa kan terus merasa sudah bisa nggak apa-apa gitu. Nah, ya itu harus pendekatannya itu. Kalau frustasi rasanya secara psikologi manusia itu menyalahi kodrat manusia ya. Menyalahi kodrat manusia bahwa faktor manusia itu diberi. Sudahlah, gini kalau kita lapar ini lapar ya, gitu kan gitu. Kita masih sakit misalnya, punya naluri untuk menghilangkan rakit, berobat dan lain sebagainya. Kok tidak tahu ya, bodoh misalnya belajar, itu naluri-naluri yang diciptakan oleh manusia. Jadi bertentangan dengan dan yang ketiga tentu saja itu berdosa. Wala tayasu min rahillah, jangan putus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Allah itu selalu memberi jalan keluar bagi setiap kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan itu banyak jalan keluarnya. Lebih banyak jalan keluarnya daripada kesulitan yang ada. Berarti itu, dalam kondisi apapun tetap nggak boleh frustasi. Nggak boleh frustasi, itu berdosa secara agama, ya masuk di neraka. Innahu la ya'asu min rahmillahi ilal qaumil kafirun, hanya orang kafir yang frustasi itu. Baik, untuk pertanyaan yang 3 atas jawabannya. Selanjutnya dari mahasiswa IPA sendiri Pak, dari Husain Ashrafi. Ada 2 tindakan yang biasanya diambil ketika orang tertimpa penyakit akut. Pertama, ikhlas atau tabah. Kedua, memberontak atau tidak menerima keadaan. Bagaimana cara agar kita dapat ikhlas ketika tertimpa penyakit akut? Monggo. Ya itu, kayaknya ini senada dengan pertanyaan nomor berapa tadi ya? Nomor 1 juga senada. Bahwa orang menangkap pemberontakan ini ya. Iya. Ingin memberontak. Terus yang nomor 3 juga supaya tidak frustasi. Yang bertiga itu yang barusan tadi supaya tidak frustasi. Yang nomor 4 supaya ikhlas. Ya sama itu. Iya. Nah, jadi sama ini karena temanya tema ini tema-tema ndak happy blast ini. Ndak ada yang happy, ini menderita semua. Ya, kan? Ya supaya ikhlas apa? Ya tadi kayaknya jawabannya yang jawaban nomor 3 bisa digunakan untuk jawaban nomor 4 ya. Artinya ikhlas itu. Begini, ikhlas atau sabar, ini pengertiannya dalam hal ini sama ya. Karena sabar itu nisful iman. Jadi begini, mungkin nanti kalau ada jawabannya, ini saya beri garis besarnya dulu. Tubalil mukmin, orang mukmin itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Kenapa? Alangkah beruntungnya orang mukmin, ini kata Rasulullah, berarti hadis. Alangkah beruntungnya orang mukmin. Kenapa? Dia dapat musibah, kemudian sabar. Itu juga dapat pahala. Dia dapat nikmat, kemudian bersyukur, juga dapat pahala. Yang seperti itu kalau tidak orang mukmin tidak bisa. Jadi kamu miskin, ya bisa dapat pahala dari kemiskinan. Kamu kaya juga bisa mendapatkan pahala dari kekayaan kamu. Iya, enak, kanan kiri oke. Enak itu. Enak, orang mukmin itu enak. Makanya Rasulullah sendiri itu memotivasi kita bahwa beruntung kita orang mukmin. Dapat musibah, sabar jadi pahala. Dapat nikmat, bersyukur juga dari pahala. Artinya pahala itu bisa kita dapatkan dari pintu mana saja. Kemiskinan ya bisa memproduksi pahala, kaya juga. Sehingga orang tidak terus kemudian
Yang miskin menyesal karena tidak kaya, kan begitu, tidak berpikiran begitu karena dia punya ladang pahala juga itu. Yang kaya juga tidak menyesal, wah saya kan tidak bisa sabar, tidak dapat pahalanya. Ya cara kamu adalah bersyukur untuk dapat pahala. Berarti kuncinya bersyukur itu ya Pak? Ya sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Sama-sama orang mukmin itu beruntung. Jadi dengan pemahaman seperti ini, orang mukmin itu seberuntung-beruntungnya orang itu kita mengatasi berbagai problematika kehidupan itu fleksibel, enak, ringan. Ketika kaya bersyukur, sedekah. Ketika miskin sabar, pahala juga. Itu, Mas. Ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Stein Kudus atas nama Mafrohatun Nikmah. Assalamualaikum. Mohon bertanya Bapak, bagaimana langkah agar saya yang awam ini dapat selalu berprasangka baik kepada Allah ketika tertimpa penyakit, seperti para kiai dan ulama tersebut? Berarti ini senada tapi ada perbedaan tipis terkait dengan berprasangka baik kan. Kalau tadi ikhlas, mungkin ikhlas itu hanya ikhlas, sabar itu hanya menerima. Mungkin masih ada sisa keterpaksaan, ya. Lah piye ora sabar nyatane ngene. Itu sebetulnya masih menyimpan ijih kurang terima. Berarti masih curiga kepada Allah, masih suudzon, prasangka buruk pada Allah. Padahal prasangka buruk pada Allah itu tidak boleh. Harus berprasangka baik. Begini, kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu, inni inda dzanni abdi bi. Saya, berarti ini firman Allah, tapi tidak melalui Al-Quran turunnya, tapi melalui Rasulullah, diwahyukan pada Rasulullah, redaksinya dibuat Rasulullah. Oleh karena itu disebut hadis qudsi. Di hadis ini Allah mengatakan bahwa aku Allah, itu tergantung prasangka hamba kepadaku. Kalau menyangka saya berbuat baik kepada dia, ya saya berbuat baik pada dia. Kalau disangka saya jahat kepada dia, ya saya jahati dia. Kalau dia siapa, itu Allah yang bilang begitu. Oleh karena itu, kita usahakan selalu berprasangka baik kepada Allah. Meskipun fakta-fakta yang kita alami itu secara lahiriah, fakta-fakta yang memprihatinkan, yang membuat derita berkepanjangan, itu tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Ada begini lagi, ada banyak cara. Tadi sudah dapat, saya tambahin lagi ini cukup supaya berprasangka baik pada Allah. Hadis lain mengatakan, ma asoba min musibatin min ju'in walabin manu. Jadi seseorang yang tertimpa penderitaan, lapar, sakit, gelisah, sampai menginjak duri di jalan, itu semua musibah. Itu pasti dengan cara itu Allah mengurangi dosa pelakunya. Jadi kamu sakit, Mas, itu Allah sedang mengurangkan dosa-dosa. Jadi sakit, musibah, kecelakaan, keprihatinan, kelaparan dan lain sebagainya, itu salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Sampai duri yang di jalan kita injak, kita jadi terganggukan. Itu dengan cara itu dosa kita berkurang. Makanya kadang orang itu kalau tingkat spiritualnya sudah tinggi, itu mengalami sakit itu ya tidak ngefek, tidak gelisah, malah bersyukur gitu. Malah bersyukur, alhamdulillah, tidak kemudian bersyukurnya itu ya tidak dalam hati, ayo saya bersyukur alhamdulillah dikasihnya. Terus lagi, kalau ini pendekatan spiritual ya. Jadi memang harus lengkap
memandang Islam itu harus utuh dari akidahnya tadi, dari ama fikihnya, syariahnya, dan dari spiritual atau tasawufnya. Begini, misalnya dari aspek tasawufnya itu, orang mengalami sakit itu, tadi saya katakan kata hadis mengurangi dosa. Di sisi yang lain, para sufi itu, dia mengalami sakit, ini teguran dari Allah. Oh, oke, saya sedang ditegur sama Allah. Kaki saya sakit, oh selama ini saya sering bepergian tidak jelas kemana gitu. Akhirnya, oh tangan saya sakit, mungkin ini banyak dosa kemarin. Jadi selalu memetik hikmah di balik itu. Mata saya kok sakit sering merih karena mungkin sering melihat yang haram-haram. Perut saya kok sakit sering mengkonsumsi. Nah, itu. Nah, cuman untuk sampai ke sana itu ya butuh pembiasaan. Nah, terus itu cara membedakan cobaan sama hukuman itu tadi. Nah, cobaan sama hukuman. Jadi kita sakit ini dicoba oleh Allah, ini cobaan apa hukuman. Sebetulnya tidak penting, karena ini cobaan apa hukuman hanya Allah yang tahu, karena yang menimpakannya hanya Allah. Itu. Kita harus tetap hanya ya, Pak? Hanya menduga-duga. Iya. Silahkan menggunakan. Kalau menurut saya, bagi orang dolim, bagi orang jahat itu siksaan. Sedangkan bagi orang yang baik itu cobaan. Saya begitu. Tapi apa Allah itu cobaan, ujian ya berarti cobaan. Apakah siksaan hanya Allah yang tahu. Tapi yang penting kita tidak pernah suudzon kepada Allah itu tadi. Itu. Tapi begini Mas, penting jangan kemudian ini untuk diri kita sendiri. Tapi untuk kepada orang lain, ya jangan terus kita harus pandai-pandai berkomunikasi ya. Misalnya ada orang kecelakaan. Oh, pantesan ini berarti hukuman dia karena kemarin dia kok terus malah ngene barang re. Piye kecelakaan? Yo, wah sikile dipotong. Oh iya kandhane wingi nyaduk aku, sikil ndi sing dipotong? Sikil tekan. Lah sing nyaduk aku. Itu hukuman dibalasna Gusti Allah. Iya, iya. Itu. Sering terjadi itu. Nah, tidak boleh itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari mahasiswi STEN Kudus juga, Pak. Atas nama Siti Mukhayyarah. Dalam surat Al-Anbiya 35 disebutkan bahwa kita akan diuji Allah dengan keburukan dan kebaikan. Pertanyaannya, yang satu, bagaimana cara mengambil hikmah di balik keburukan? Yang kedua, yang dimaksud kebaikan sebagai cobaan itu bagaimana? Hampir sama lah. Ini kayaknya belum pernah tahu. Ini walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu kayaknya itu kalau Anbiya ya. Aku Allah itu sungguh akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kemudian kepada kita kalian akan kembali kepada kami. Itu kata Allah. Bagaimana cara mengambil hikmah di balik keburukan? Maksudnya keburukan itu saja musibah ya ini ya. Hal perhatian itu kan keburukan kejahatan itu. Cara mengambil hikmah ya ada banyak cara. Misalnya kita oh ternyata di balik musibah ada hikmah ini. Misalnya tadi yang kakinya patah tadi, oh ternyata saya harus memaksimalkan fungsi tangan, fungsi otak, fungsi kepala. Lihatlah ya yang lebih rendah, yang musibahnya lebih fatal, lebih buruk. Itu kayaknya sama dengan yang tadi lah ya, sama yang dengan soal nomor 3 itu. Karena temanya hampir sama, yang hampir sama. Ngenes-ngenes temanya sama, Pak. Anjir ngenes-ngenes, ya enggak ada yang happy-happy begitu. Baik, kebaikan sebagai cobaan itu bagaimana? Mungkin kalau keburukan ya, musibah ya, keprihatinan itu cobaan itu pantas.
Tapi ini orang kebaikan, sejahtera, makmur. Jadi orang dikari kaya, ganteng, pinter, sugih, kan gitu ya. Ini kan kombinasi yang komplit. Ya. Wis ganteng, pinter, sugih, wis lengkap. Itu kan bagaimana bisa itu disebut cobaan? Begini, itu jadi cobaan bagi orang yang sedang diuji apakah bisa bersyukur apa tidak. Karena orang mukmin itu pintu, kalau dia kaya tidak bersyukur, ya itu jadi neraka. Kalau miskin tidak sabar, ya neraka. Jadi pintu surganya juga banyak, pintu nerakanya banyak. Jangan kebalik. Jadi orang diberi kekayaan, diberi kebaikan itu supaya bersyukur. Nah, problemnya ini, orang itu sering berhasil dicoba dengan kesusahan, dan banyak yang tidak berhasil diuji coba dengan kekayaan. Ada hadis, ini hadis sangat populer. Sahabat siapa saya lupa namanya. Ada sahabat itu miskin. Karena miskin dia sering jamaah di masjid. Sholatnya, ibadahnya tekun. Kayak kita. Karena miskin saja, tidak punya kerjaan, pengangguran terus ibadah. Ada sahabat yang gitu. Sahabat Alqamah atau siapa itu? Lupa saya, jangan namanya nanti saja. Terus dia tekun beribadah di masjid terus jamaah ngaji pada Rasulullah. Lama-lama dia tergoda juga lihat sahabat yang lain. Dia pergi ke masjid, sahabat yang lain pergi ke pasar jualan. Pakaiannya bagus-bagus, wajahnya bersih begitu, terawat, terlihat makmur. Dia nampaknya suatu saat itu tergoda sehingga bilang kepada Rasulullah, Rasulullah doakanlah supaya aku bisa lebih agak sejahtera sedikitlah. Rasulullah ya begini, tidak usahlah kamu begini saja, karena Rasulullah sudah tahu akibat baik dan buruk. Ya tapi lihat teman-teman, tidak perlu kaya-kaya lah, pokoknya saya agak sedikit lebih sejahtera. Ya sudah, saya doakan. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya punya satu kambing. Punya kambing satu, terus punya dua kambing. Setelah punya dua kambing berkembang terus. Ketika punya dua kambing itu sholatnya masih, jamaahnya masih, tapi sudah agak terlambat dikit-dikit itu. Tidak terasa. Mulai telat-telatan. Mulai telat. Akhirnya kambingnya 10, ya mulai 5 waktu itu lumayan satu sholat tidak jamaah. Kambingnya udah di 50, wah sholatnya tidak jamaah 2. Ini masih sholat di rumah. Ini lama-lama kambingnya jadi ratusan. Kenapa? Didoakan Rasulullah. Doanya mandiri. Kan begitu. Makanya Rasulullah tadi tidak usah, begitu saya doakan nanti mandi. Itu. Karena yang mendoakan Rasulullah, ya mandi. Akhirnya itu punya ratusan kambing dan tidak pernah ke masjid lagi, tidak sempat karena ngurus kambing. Rasulullah jadi ingat, ini harus ditegur, harus ingatkan. Terus Rasulullah nyuruh sahabat yang lain, itu tolong itu suruh nemui saya itu, kok lama tidak ke masjid itu. Apa jawabannya? Wah masih sibuk, nanti saja ditunda-tunda. Wah akhirnya ya sudah, karena keadaannya seperti itu, ya sudah akhirnya Rasulullah, ya Allah berikan nampaknya kekayaan bagi si fulan itu tidak lebih baik. Tolong beri dia jalan hidup yang lebih baik. Ya terus akhirnya jatuh miskin lagi. Jadi kaya, sejahtera, kebaikan itu cobaan juga. Dan justru banyak yang gagal ketika dicoba kebaikan. Tadi ketika miskin ini sukses ibadah gitu ya. Itu Rasulullah sudah mengingatkan itu. Itu Mas.
Ini lanjut dari mahasiswa ISI Yogyakarta atas nama Zainal Arifin. Bisakah sifat pemarah atau temperamental dihilangkan? Bagaimana caranya? Begini, marah itu apa? Manusia itu diberi Allah itu karakter marah. Marah itu adalah potensi membakar yang oleh Allah ditanamkan. Jadi sebetulnya berupa api, tapi api itu sudah disesuaikan dengan fisik, bahan fisik manusia. Terus kemudian orang kalau marah itu apinya ini berarti menyala. Nah biasanya itu ekspresinya orang marah itu matanya merah. Nah, itu tidak lupa ingatan lah kalau bilangnya. Nah, apakah amarah itu bisa bisa dihilangkan? Tidak perlu dihilangkan. Amarah hanya butuh dikendalikan. Amarah jangan dihilangkan, tapi amarah itu dikendalikan. Karena apa? Kita suatu saat butuh kemarahan. Jadi misalnya ada keluarga kita, anak kita, atau harta kita yang menjadi hak kita diserobot orang, monggo. Kita mau dipukuli orang, monggo begitu. Ya sudah, hancur gitu. Nah, artinya apa? Kemarahan jangan dihilangkan tapi dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya bagaimana? Begini, kata Imam Ghazali, orang marah itu karena masih mencintai atau membenci. Dan kemarahan muncul itu jika yang dicintai hilang. Sampean mencintai apa, suka apa misalnya, jeruk. Suka jeruk, mencintai jeruk. Sampean akan marah jika jeruknya hilang, dicuri orang. Atau sampean membenci sesuatu, misalnya benci apa? Benci dihina orang. Dihina, direndahkan orang, sampean benci. Maka ketika dihina orang sampean pasti marah. Jadi cara mengatur kemarahan itu bagaimana? Tidak usah dihilangkan tapi diatur. Kecintaannya pada sesuatu diatur, kebenciannya pada sesuatu. Karena selama orang masih mencinta, masih menjentik, maka dia potensi kemarahannya juga tidak terkendali. Tuh, kuncinya begitu. Berarti nggak boleh berlebih-lebihan gitu ya? Tidak boleh. Marah itu boleh. Pepatah mengatakan orang marah itu kepala boleh, hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Walik ah. Iya. Yang benar iya. Sehat. Kepala boleh panas, hati tetap dingin. Artinya apa? Orang boleh marah tapi jangan dilampiaskan. Karena orang yang boleh marah tapi jangan dilampiaskan. Tapi apa? Ya dikendalikan. Mungkin kita hak kita diambil orang. Marah kita. Inginnya mau membunuh orang yang mengambil hak kita. Dan mungkin kalau sudah membunuh kurang marah nanti keceki. Dimutilasi, dipotong-potong, disuwiri. Karena kurang puas. Nah, puas itu. Nah, itu kalau itu melampiaskan bisa terkendali. Lah kita punya aturan syariat cara melampiaskan kemarahan, jangan melanggar syariat. Kalau seperti itu tadi melanggar. Ya panduan kita melampiaskan amarah apa? Ya syariat. Bagaimana syariatnya? Syariat melapor kepada yang berwenang. Itu supaya baik syariat agama maupun syariat konstitusional, peraturan berundang. Itu. Kan ada yang mengatakan gini, Pak. Kalau marah wudulah. Oh, banyak cara ya. Okay. Bermarah wudu. Tapi begini, berwudu kalau tidak berwudu diadzani, gitu. Okay. Dan yang paling efektif itu bercermin. Orang marah itu jelek. Terus kamu bercermin pas marah berjelek, malu, kok berhenti marahnya. Wis kok. Orang malah itu jelek. Coba itu ibu-ibu ya. Nah, coba kalau marah lihat cerminnya.
Biasanya cerminnya dikeluarkan kalau pas senang saja, mau bersolek ya. Pas marah coba, nanti pasti marahnya berhenti. Karena orang marah itu berubah jadi jelek. Itu. Jadi begini, ada banyak untuk meredakan amarah. Pertama tadi ya, secara psikologi lihat di bercermin, ngocok. Itu kamu jelek akan izin, malu. Berwudu, ya karena panasnya amarah, api amarah itu bisa didinginkan oleh air wudu. Diadzani misalnya juga iya, karena amarah itu bisikan setan. Kalau diadzani setannya pergi. Tapi jangan lupa, ini itu usaha real. Kalau pemahaman kita tentang marah itu belum, ilmunya kita belum tidak memadai, ya tidak sukses, tidak berhasil. Ana wong ngamuk mbok adzani, tambah ngamuk. Terus Iya, Pak. masane aku mau mati piye? Orang marah kamu bawakan cermin disuruh ngilu. Oh, tidak hanya buruk wajah cermin dibelah. Yang bawa cermin dibelah juga. Tambah marah ya. Tambah marah. Apalagi tadi disuruh wudu. Ora wudu-wudunan, ora wudu paten. Sing ngomong wudu sapa? Malah itu karena apa? Karena kita beramal tanpa ilmu. Jadi semua problematika kehidupan itu rumusnya dua, ilmu dan amal. Harus ada basis ilmunya, pengetahuannya. Yang kedua ada prakteknya. Jadi kalau praktek-praktek saja tidak didasari ilmu, malah kemana-mana tadi, fatal itu tadi. Sebaiknya di ilmu saja tapi tidak dipraktekkan, ya percuma karena hanya teori. Itu ya. Ya. Itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari Uin Sunan Kalijaga juga, atas nama Sri Wahyuni. Penyakit semua orang adalah malas. Bagi seorang muslim, malas adalah sifat buruk. Bagaimana menghilangkan sifat malas? Atau jangan-jangan sifat malas tidak dapat dihilangkan? Gimana Pak? Malas. Jadi Rasulullah itu dalam doa-doanya itu salah satu, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemalasan dan rasa takut. Jadi malas itu termasuk penyakit yang Rasulullah memintakan perlindungan kepada Allah supaya tidak terjangkit penyakit malas. Nah sekarang bagaimana menghilangkan penyakit sifat malas itu? Ya ada banyak cara. Pendekatan agama tadi kita juga, agama juga lengkap. Secara akidah kalau kita malas itu, kita itu diciptakan liya'budun ya, diciptakan Allah untuk beribadah, menghamba kepada Allah, itu memalukan Allah, itu menghina Allah. Kamu saya suruh ibadah kok malas-malasan, itu saya yang nyuruh, kamu itu menghina saya, tersinggung aku. Secara akidah bisa itu, makanya jangan malas. Yang kedua secara syariat, orang malas itu tidak melaksanakan perintah, dia berdosa. Secara akhlak tasawuf juga tidak etis. Secara psikologi juga orang malas begini. Malas itu bertentangan dengan ajaran agama. Tapi orang itu kadang tidak takut disadarkan dengan agama. Orang-orang ini kan yang berbuat dosa itu kan tahu dosa masuk neraka. Tanyai sebenarnya. Penjahat-penjahat yang di penjara-penjara itu sampai bunuh orang tahu dosa. Ya tahu Mas, tahu dia. Tapi tahu saja ternyata tidak cukup ya. Nah, malas juga demikian. Sadar saja malas. Nah, kadang orang tidak tersentuh oleh pendekatan agama. Kadang tersentuh oleh pendekatan penyadaran psikologi. Misalnya begini. Kalau kamu malas, maka kelak kamu akan sengsara. Hidup itu pilihan. Milih kamu sengsara itu kamu ambil sekarang, apa kamu ambil kelak? Kalau sengsara itu kamu ambil sekarang, maka kamu tinggal bahagia. Tapi kalau sekarang tidak mau sengsara, inginnya bahagia, maka nanti belakangan kamu akan sengsara.
Hidup itu memilih. Sampean saiki kangelan. Kuliah, kerja, wis. Ora nyekel duit wis kancane wis. Malah duitmu akeh kok. Terus itu prihatin makan kadang tidak, kadang itu prihatin itu. Nah, ini berarti kita keprihatinan kita ambil sekarang. Berarti kelak kita akan hanya tinggal enaknya saja. Tapi kalau sekarang tidak mau kuliah, tidak mau jerih payah, ya ketika nanti ya tinggal sengsaranya ada dibilang. Hidup itu hanya mau milih sengsara diambil sekarang apa diambil besok. Kalau diambil sekarang berarti besok kita bahagia. Kalau di sekarang tidak mau ngambil sengsara berarti kita hanya mengambil bahagia, ya sengsaranya jatuhnya besok. Bersusah-susah dahulu ya Pak? Iya, pasti. Nah kadang orang didalili surga neraka gak ngandel, tapi dijelaskan begini masuk akal. Itu kadang. Pertanyaan selanjutnya dari Amikom Yogyakarta, dari Nyipto S. Kusumo. Seandainya kita punya penyakit, katakanlah penyakit jantung, dan kita mau menikah, apakah kita harus memberitahukan penyakit kita itu? Tentu tidak mudah, karena kemungkinan terburuknya kita bakal gagal nikah. Pripun Bapak, apakah kita harus menunjukkan segala penyakit kita dengan resiko yang tidak sederhana? Pripun itu? Risiko tidak sederhana itu apa? Batal menikah begitu? Iya, gagal menikah. Iya, begini. Pernikahan ini bab fikih ya. Memang pernikahan itu ada namanya faskun nikah. Faskun nikah itu berarti apa istilahnya? Pengguguran pernikahan. Dan faktor-faktornya itu orang boleh menggugurkan pernikahan karena faktor-faktor penyakit, misalnya kusta, lepra, juzam, impoten, gitu. Kalau perempuan misalnya kelaminnya itu tersumbat, itu kan itu artinya fungsi-fungsi psikolog seksualnya tidak bisa tersalurkan. Itu uyu bin nikah. Orang yang kemudian nikah terus itu bisa ditolak. Nah, sekarang bagaimana dengan penyakit jantung. Penyakit jantung tidak termasuk itu, karena ini tidak AIDS itu menurut saya termasuk AIDS itu. HIV itu. HIV AIDS itu termasuk uyubun nikah. Jadi orang kamu sudah menikah, ternyata ya pasangan kamu itu pengidap penyakit HIV/AIDS itu bisa membatalkan nikahnya. Terus kalau sampai jantung ini enggak, karena tidak menjadi ternyata jantungan tidak itu. Kalau COVID Pak? COVID iya. Termasuk iya. Nah COVID itu iya. Nah, tetapi meskipun penyakit jantung itu tidak merupakan uyubun nikah, cacat yang bisa membatalkan, bisa menimbulkan hak membatalkan nikah. Tapi jangan lupa pernikahan itu adalah penyatuan dua sepasang manusia yang butuh kejujuran. Intinya begini, orang menikah itu kan untuk bahagia. Saya pikir kalau saran saya ya terus terang, karena dengan keterus terangan ini lebih baik batal dari sekarang daripada ini kita menyimpan bom waktu. Bom waktu. Aku biyen ternyata bojoku penyakit jantung ora kono-kono. Meskipun tidak boleh fasah itu nanti kebahagiaan itu sulit diraih itu. Oleh karena itu harus ada keterbukaan. Menurut saya sampaikan saja punya riwayat jantung. Tetap diungkapkan di awal ya Pak? Iya, tapi ya tentu saja tidak vulgar ya. Mas, aku jantungan nek kowe nek gelem ya mah ya ora apa-apa Mas. Gitu. Tidak vulgar. Kalau cinta itu tidak akan kemana lah gitu ya. Iya Pak, iya. Hanya jangankan jantungan ya. Wis gede kowe jati kamu sakit jantung, sudah deh. Kamu hanya tinggal nama saja. Wah. Wis
semua penyakit karena sudah kadung jatuh cinta. Saya akan bahagia. Meskipun itu ketika orang sedang berbunga-bunga itu, karena ketika menikah kok ngene ya, kok loro kabeh misalnya urusan lain itu. Tapi memang keterbukaan penting. Oleh karena itu begini, ini terkait dua pelaku ya. Sekarang misalnya orang lain, sampean misalnya ingin menikah dengan perempuan, minta musyawarah dengan saya. Saya tahu perempuan itu punya riwayat jantung, maka saya berkewajiban menunjukkan sampean, Mas, cah wedok iku sing mau sampean nikah itu punya penyakit jantung. Saya wajib menyampaikan. Nah, mungkin dia sendiri tidak mungkin menyampaikan, Mas, aku duwe jantung ya, Mas. Nek kowe muni aku I love you, aku jantungku kumat terus gak sido misalnya. Nah, ini juga saya menyampaikan apa adanya, tetapi apa? Hanya yang penting-penting saja, tidak terus kemudian tak ceritakan semuanya. Jantungan Mas, utangnya akeh, wis bapak ibune galak epol, wis adike pirang-pirang, wis njalukan, wis misalnya. Ya secukupnya saja. Masih batas kewajaran ya, Pak. Ya, wis gitu ya. Jadi menurut saya terus terang saja supaya tidak menyimpan apa bom waktu yang nanti bisa malah menghancurkan cita-cita kebahagiaan dalam rumah tangga begitu. Ini selanjutnya dari mahasiswa Imafat sendiri, dari R. Abdullah. Pernahkah Al-Ghazali tertimpa penyakit? Bagaimana beliau menyikapinya? Imam Ghazali mungkin yang dimaksud Imam Ghazali yang ngarang Ihya itu ya, Imam Iya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu ya. Pernah terima penyakit. Yang dimaksud penyakit yang tipe apa ya? Penyakit itu macam-macam ya. Ya. Mungkin kelas berat itu. Ya, mungkin yang dimaksud jika apa nek trimo lara panas, demam, flu, pilek, gudiken itu. Kan tidak usah ditanyakan ya. Tapi yang mungkin yang dimaksud begini. Lebih kepada bagaimana Al-Ghazali menyikapi rasa sakitnya. Kan begitu. Iya. Karena Imam Ghazali itu membuat rumusan ya, ilmu akhlak tasawuf, ilmu riyadhatun nafsi, menempa jiwa mental itu. Lah bagaimana itu beliau praktekkan kan begitu. Imam Ghazali kalau sakit-sakit ringan kayak flu, pilek, gudik, gatel gitu, itu tidak tahu ya, tidak dicatat dalam sejarah. Tapi sakitnya Ghazali itu yang tercatat oleh sejarah itu sakit yang timbul karena kegelisahan spiritual. Maksudnya kegelisahan spiritual itu bagaimana? Beliau itu filosof ya, semua ilmu dipelajari. Jadi ilmu eksak, pelajari, tapi tidak puas, terus jatuh sakit. Akhirnya beliau merasa sembuh dengan akhlak, dengan tasawuf itu. Nah, artinya apa? Bahwa sakit yang beliau alami itu bukan sakit biasa, bukan sakit fisik, tetapi sakit mental. Seperti stres gitu, Pak. Ya, seperti stres, tapi stresnya bukan stres orang gendeng ya, tapi stresnya orang yang tidak puas dengan capaian yang sudah dialami. Jadi sudah pinter, wong pinter tapi belum puas. Lah orang lain belum mencapai tingkat kepinteran itu, ya belum stres. Kalau orang lain mencapai tingkat kepinteran itu ya sama stresnya seperti itu. Jadi saking bantere melayune Imam Ghazali itu pernah. Nah, bagaimana menyikapi itu? Imam Ghazali kemudian menemukan obatnya itu ada di tasawuf. Jadi riyadhatun nafsi. Jadi kunci kehidupan itu adalah menata hati. Menghadapi apa saja itu asal hatinya sudah ditempa, dididik itu sudah selesai. Jadi ketika tidak dapat kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran itu tidak kemudian lepas kendali. Ketika kita menghadapi musibah, kecelakaan dan lain sebagainya itu kita tidak putus asa. Dan kita kepada jabatan juga. Jadi kestabilan hidup, menjaga kestabilan hidup itu menjadi kunci kebahagiaan. Menurut Imam Ghazali sembuhnya karena itu. Karena penyakitnya juga karena itu. Iya. Baik, ini ya
Mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Hmm. Dari mahasiswa IPMAFA, Riki Airlangga, nyuwun tangklet ya Umar, dalam hal orang beriman dan penyakit. Adakah tokoh teladan yang justru mulia karena tertimpa penyakit? Mengingat saya yang awam ini butuh teladan dan inspirator dalam segala tindakan, terutama ketika tertimpa penyakit. Terima kasih. Jadi ini mencari teladan dalam hal musibah, dalam hidup yang menderita. Itu teladannya kita siapa? Begini. Kalau manusia ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu membuat ranking manusia paling mulia. Manusia paling mulia itu Rasulullah Muhammad SAW. Diikuti kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Itu rankingnya seperti itu. Di bawah mereka ada Khulafaur Rasyidin. Nah, kenapa 5 nabi yang disebut ulul azmi itu menempati posisi ranking tertinggi di antara puluhan ribu para nabi? Justru karena 5 nabi ini adalah nabi yang penderitaannya melebihi nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ada di ranking 1 karena penderitaan yang beliau alami itu melebihi penderitaan nabi-nabi. Dan tentu saja dengan sabar ya, diterima dengan tabah dan sabar ya. Oleh karena itu disebut ulul azmi. Ulu itu artinya memiliki, azmi itu keteguhan hati, ketabahan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu orang yang prihatin hidupnya. Coba, nabi-nabi yang lain, ada nabi tidak masuk dalam 5 besar ini ya, the big 5 ini. Ada nabi namanya sama dengan sampean. Dia kaya raya, jadi raja, bisa bahasa binatang macam-macam, tidak masuk ranking besar. Ya? Iya, Pak. Iya, tidak masuk ranking besar. Artinya apa? Keteladanan ini bisa kita ambilkan pada Nabi Rasulullah Muhammad SAW gitu. Nah, kalau sahabat-sahabat, kalau mungkin orang-orang dekat kita bagaimana? Begini, idola sekarang, ini tokoh teladan. Jadi orang itu jangan mudah terpesona oleh gemerlap duniawi ya. Maksudnya begini, jangan menggunakan parameter ukuran-ukuran duniawi untuk meneladankan seseorang. Jadi misalnya kaya, ganteng, pinter, bahkan mohon maaf pengikutnya banyak, followernya banyak, bahkan mohon maaf kiai besar, kiai santrinya banyak gitu ya. Itu sepertinya sudah mulia-mulia sendiri. Tapi menurut saya semua itu duniawi. Semua itu duniawi. Yang tidak duniawi itu ya yang tidak tampak itu. Justru keteladanan kita itu bukan di aspek-aspek itu. Oleh karena itu, para ulama, para kiai itu berpesan, kita itu jangan melihat sosok seseorang ketika di akhir. Lihatlah, teladanilah ketika mereka di masa awal. Itu. Saya lupa redaksinya, unduru ilal lupa saya terus. Tapi jangan lihat hasil, lihat prosesnya. Bahasa hal itu. Wah, ini kayaknya kita teladan beliau, kita lah. Iya. Teladan beliau adalah kita, kuali aman. Teladan kita adalah beliau. Teladan kita beliau. Jadi beliau sudah wafat, tapi serasa masih hidup. Kan begitu. Karena manfaat yang beliau berikan setelah beliau wafat masih sangat terasa dan berkembang terus itu. Itu yang menjadikan sebaiknya teladan. Dan rintisan seperti ini jangan dilihat kebesarannya saja, dilihat dulu bagaimana beliau jerih payah. Ketika kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai santri, ya bagaimana beliau jerih payahnya ketika menjalani kehidupan sebagai santri. Itu pasti jerih payahnya beliau
ketekunan beliau melebihi rata-rata jerih payah ketekunan orang-orang sebaya dengan beliau. Itu tadi pertanyaannya. Ya, inspirasinya menurut saya carilah inspirasi siapa saja, tetapi basisnya adalah basis menteladankan seseorang itu jerih payah yang telah dia tempuh dan manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Itu menurut saya teladan. Kiai banyak, santrinya, pondoknya besar, umatnya banyak, followernya banyak. Ya bisa jadi, bisa ya diteladankan. Ya. Iya. Jadi yang penting jangan parameter duniawi lah itu. Tuh, kayaknya saya masih ada pertanyaan ini. Itu Salah mungkin satu tambahan. Kita terkena meninggal sedang kita saat itu apa yang harus dari mau betul. Mengapa orang bisa sembuh dari penyakitnya, alasan apa? Ya, silakan ini dibahas apa tidak? Kalau tidak ya nanti biar ada sesi lagi untuk konsultasi agama. Ya, nanti dilanjut kapan lagi, Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Umar Faruk atas jawabannya yang luar biasa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk mengakhiri acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk giveaway-nya ini akan dipilih pertanyaan yang terbaik ya, yang akan diumumkan oleh ya. Dan pengumumannya nanti ya. Ini akan diseleksi dulu.